Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu 5 September 2021. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar nama Nick Vujicic, penginjil dari Australia. Ia adalah seorang yang cacat fisik, memiliki tubuh tanpa tangan dan kaki. Dia memberitakan Injil dan menyaksikan besar kuasa Tuhan dalam hidupnya. Meskipun ia memiliki banyak pergumulan hidup, bahkan pada masa kecilnya, ia sempat ingin bunuh diri karena segala buli orang terhadap segala kekurangan atau cacat fisiknya. Namun pada saatnya ia sadar dan bangkit bahwa Tuhan punya rencana atas segala kehidupannya. Dia berdamai dengan kelemahan fisiknya, hidupnya menjadi berguna. Bahkan banyak orang menjadi termotivasi menjalani hidup setelah melihat dan mendengar kesaksiannya. Tuhan bisa mengubah hidupnya. Ia menjadi seorang penginjil sekaligus motivator bagi dunia. 69 negara telah ia kunjungi untuk memberitakan Injil. Bahkan lebih kurang 8 buku telah ia terbitkan untuk memotivasi setiap orang. Kekurangannya, kelemahannya tidak menutupi dia untuk tetap berjalan di dalam kebenaran dan memberitakan kebaikan Tuhan. Apa yang mau kita lihat dari kisah hidup Nick Vujicic? Jangan pernah kalah terhadap pergumulan hidup. Tuhan tidak ingin kita putus asa dan hilang pengharapan ketika pergumulan itu menghampiri kehidupan kita. Demikian halnya dengan bangsa Israel. Di tengah pergumulan hidup bangsa Israel yang terbuang ke Babel, mereka memang sangat menderita, bahkan mereka kehilangan kekuatan dan pengharapan. Namun Allah tidak ingin bangsa pilihannya itu menjadi takut dan tawar hati. Itulah sebabnya Allah mengingatkan bangsanya. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan mereka supaya bangsa itu kembali bangkit dalam pengharapan
dan kekuatan baru, karena keselamatan yang dari Allah akan dinyatakan atas bangsanya. Jemaat yang terkasih, nas khotbah kita pada saat ini adalah nubuatan Allah tentang sukacita dan keselamatan atas hidup bangsanya. Bagaimana rupanya yang dialami bangsa Israel pada saat itu? Situasi bangsa Israel saat itu seperti gurun pasir, padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah. Mereka digambarkan seperti keadaan yang tawar hati, patah semangat, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dalam keadaan yang demikianlah Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong, yaitu dalam Yesaya 35 ayat 4 dikatakan, Allahmu akan datang dengan pembalasan, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian bangsa Israel diberi pengharapan akan keselamatan dan kebahagiaan yang datang dari Allah sendiri. Allah akan menyelamatkan dan menyatakan suatu perubahan bangsa yang sudah menjadi tawar hati, takut, seperti seorang yang buta, tuli, lumpuh, bisu karena situasi pergumulannya akan kembali menjadi kuat, diubah menjadi berani, dapat melihat, mampu mendengar, dapat melompat seperti rusa, dan mulut yang bisu akan bersorak-sorai karena keselamatan yang dari Allah. Bukan hanya fisik atau jasmani dan rohani mereka diperbaharui Tuhan, namun alam atau tanah mereka juga akan diperbaharui oleh Tuhan. Tanah yang gersang akan menjadi berumput hijau, tanah kering menjadi kolam atau ada airnya. Akan ada lahan pertanian yang memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan kepada mereka. Di jalan tempat serigala berbaring, yaitu tempat ketakutan, akan menjadi tempat ketenangan, kenyamanan, dan akan ada kehidupan. Orang-orang kudus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Air mata akan berubah menjadi mata air. Kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh dari kehidupan bangsanya. Inilah kabar sukacita tentang pembebasan dan keselamatan dari Tuhan atas umatnya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu mengubah hidup bangsanya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, semua dapat diperbuat oleh Allah. Jemaat yang terkasih, ketika pergumulan datang dalam kehidupan kita, jangan biarkan hidup dan iman kita goyah. Biarlah tangan Tuhan yang menopang kita, sehingga kebesaran Tuhan tetap nyata. Dan biarlah dalam setiap situasi apapun, Tuhan memakai kita untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Setiap pergumulan akan membuat kita semakin kuat. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan nelayan yang tangguh. Kita bagaikan seorang nelayan yang sedang mengarungi lautan yang penuh dengan ombak dan gelombang. Ketika kita terbiasa dan berani menjalaninya, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Selagi kita masih hidup dalam dunia ini, pergumulan dan tantangan akan selalu datang silih berganti. Namun, apakah pergumulan itu akan membuat kita lumpuh untuk menjalani kehidupan ini? Atau apakah karena pergumulan, mata kita akan menjadi buta untuk melihat kebesaran Tuhan? Atau telinga kita akan menjadi tuli untuk tetap mendengar firman dan janjinya? Atau mulut kita menjadi bisu untuk memberitakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan? Jangan pernah menyerah terhadap masalah. Jangan pernah kalah akan pergumulan kehidupanmu. Tetapi kalahkanlah pergumulan itu melalui kekuatan yang daripada Tuhan.
Ketika dunia ini dipenuhi dengan duri-duri penderitaan dan pergumulan, jangan kita pernah berpikir untuk menutup dunia ini dengan karpet. Itu tidak akan mungkin kita lakukan. Tetapi gunakanlah sendal supaya kita terhindar dari duri itu. Ketika masalah dan pergumulan datang, kita tidak dapat menghentikannya. Bahkan kita tidak bisa lari dari masalah. Tetapi gunakanlah perisai iman supaya kita tetap kuat dan mampu menjalani kehidupan kita. Karena bersama Tuhan kita akan kuat, kita akan mampu bersukacita dan memperoleh kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita saat ini banyak juga terjadi berbagai kesusahan, banyak pergumulan yang kita hadapi, khususnya karena pandemi yang berkepanjangan. Kita seakan-akan hidup dalam tawar hati, seakan kehilangan kekuatan dan pengharapan, dipenuhi rasa takut karena penyakit COVID yang terus berkepanjangan dan memunculkan varian-varian yang baru. Kekhawatiran hidup terjadi karena kegiatan dan ekonomi yang lumpuh. Berbagai tempat umum bahkan gereja harus ditutup atau dibatasi di tempat-tempat tertentu. Semua seperti orang yang buta, tuli, lumpuh, bisu, sulit atau tidak bebas untuk melakukan berbagai hal. Namun firman Tuhan menyapa kita saat ini dengan tema, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan, tema buat kita pada minggu ini, mengingatkan kita supaya tetap kuat. Jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati. Bangkitlah untuk tetap bekerja dan memberitakan kebaikan Tuhan. Karena keselamatan Tuhan sudah nyata dalam diri Yesus Kristus dan akan lebih nyata lagi melalui kemenangan dan keselamatan yang akan diberikan Tuhan bagi kita atas segala pergumulan kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini adalah berita sukacita juga bagi kita di tengah situasi kehidupan kita saat ini. Kondisi kehidupan jasmani dan rohani kita yang terpuruk akan dipulihkan. Hidup kita akan diubah menjadi sukacita dan kebahagiaan. Air mata akan berubah menjadi mata air. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan mari tetap percaya. Jangan pernah menyerah. Tuhan berkuasa merubah hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Bahkan Tuhan akan pulihkan dunia ini. Kebahagiaan, sukacita akan melimpahi di dalam kehidupan kita. Dan keluh kesah segala penderitaan Tuhan akan jauhkan dari kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur buat penyertaan dan kasih setiamu atas hidup kami. Berkatilah firman-Mu, biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam setiap situasi kehidupan. Kami percaya Tuhan akan ubah setiap kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Kami yakin dalam setiap pergumulan kami, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan campur tangan, dan Tuhan akan berikan jalan. Kami yakin dengan kuasa-Mu, hidup kami akan berlimpah sukacita dan kebahagiaan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati dan menyertai kita.